Episode 14 dari pengacara luar biasa Wo dimulai dengan Myung Seok di rumah sakit. Dia menderita kanker perut stadium 3 dan berniat untuk menjalani operasi ketika dia kembali ke daratan setelah kasus ini. Yang Wo, yang selalu optimis, menunjukkan statistik seputar tingkat kelangsungan hidup yang hanya 30–40%. Yang Wo tahu bahwa Myung Seok perlu makan dan bertanya-tanya apakah mereka harus mencoba dan menemukan pemilik Mi Haengbok sehingga dia dapat mengalami ini lagi jika dia meninggal. Anehnya, bahkan Min Wo juga all in pada ide ini. Jadi semua orang pergi untuk mencoba dan menemukan pemiliknya, termasuk menuju ke tempat Mi saingan dan bertanya di sekitar lingkungan. Sepertinya tidak ada yang tahu di mana pria itu berada setelah menutup restoran. Tampaknya Mi Haengbok tidak bisa berubah seiring waktu, tetapi apakah ada lebih dari itu cerita ini? Kami akan mencari tahu. Malam itu, Jun Ho menyaksikan seorang pria aneh menuju ke lokasi Mi Haengbok. Dia sebenarnya salah satu koki tua dari Haengun Noodles, saingan mereka, dan dia mengambil beberapa makanan kucing. Terjebak dalam aksinya, Jun Ho mempertanyakan apa yang dia lakukan. Ternyata dia dulu bekerja di dapur sebelum melompat kapal. Pemilik Mi Haengun merekrutnya, tetapi pria itu dengan cepat menunjukkan bahwa Mi Haengbok adalah asli yang pasti. Haengbok awalnya melakukannya dengan baik karena tersiar kabar tentang betapa bagusnya restoran itu. Orang ini kemudian direkrut untuk mulai memasak mie untuk Haengun, yang berarti mereka pada dasarnya mencuri ide bisnis yang sama, menjadi lebih besar dengan pemasaran dan promosi dan mencuri semua pelanggan. Akibatnya, pemilik Haengbok terpaksa tutup. Tampaknya dia pergi untuk menemukan tempat di mana gunung dan air itu bagus. Ketika Yang Wo mendengar ini, dia bertanya-tanya apakah itu bisa menjadi panti jompo air gunung. Jadi dari Yang Wo pergi ke panti jompo. Ibu pemilik sebenarnya tinggal di sana dan pemilik toko mie muncul kemarin, jadi mereka hanya merindukannya. Tampaknya dia akan kembali dalam waktu sebulan, tetapi itu tidak benar-benar membantu mereka saat ini. Setelah 17 menit dari pencarian sampingan ini, kami akhirnya kembali ke bos utama permainan. Itu, tentu saja, kasus warisan budaya dengan Tuan Kim. Yang Wo melangkah dan memecah bantuan keuangan dan bantuan yang diterima kuil ini. Dia bertanya tentang rincian anggaran dan apakah mungkin untuk memeriksa uang, tetapi pertanyaannya dianggap sarkastik oleh hakim dan para terdakwa, membuat semua orang terkejut. Lebih buruk lagi, undang-undang warisan budaya adalah hal yang pasti sehingga sepertinya mereka tidak memiliki banyak kaki untuk berdiri. Yang Wo yang frustrasi menuju ke rumah sakit, meminta penasihat hukum Myung Seok. Namun, mantan istrinya Jisoo ada di sana dan tentu saja, Yang Wo mengungkit ikatan canggung mereka bersama. Melihat kedua pengacara itu mengobrol, Jisoo menyadari dengan tepat mengapa dia meninggalkannya sejak awal. Dia selalu merasa kesepian dan akibatnya tidak bahagia. Mendengar ini, Yang Wo berbicara kepada ayahnya dan menunjukkan bahwa dia ingin menjadi seseorang yang membuat Jun Ho bahagia, tetapi tidak yakin apakah dia benar-benar bisa. Berbicara kepada Jisoo, dia merenungkan apakah seluruh cobaan ini hanya akan membuat Jun Ho merasa kesepian ketika mereka bersama. Dari belakang ini, Yang Wo berbicara kepada Jun Ho dan tidak berpikir mereka harus berkencan. Yang menjengkelkan, dia tidak benar-benar memberitahunya mengapa dia memikirkan hal ini dan sebaliknya, terganggu ketika Jun Ho memberitahunya sesuatu yang dikatakan Abbas tentang, dibutakan oleh apa yang kamu lihat. Saat dia mulai berderak tentang kasus ini, sama sekali tidak menyadari betapa patah hatinya Jun Ho, dia mulai berjalan pergi. Jun Ho yang malang dibuat tercengang atas komentar Yang Wo. Di pengadilan, Yang Wo menunjukkan bahwa jalan raya adalah milik umum. Dengan menggunakan argumen ini, Yang Wo menyimpulkan bahwa Merkim tidak dapat dikenakan biaya karena dia menggunakan properti publik dan tidak ada biaya untuk menggunakan tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, menghubungkan kembali ke angkutan umum. Hakim mengangguk setuju dan sebagai hasilnya, Yang Wo memenangkan kasus untuk tim. Namun, ada masalah yang lebih besar yang terjadi. Yang Wo memutuskan untuk tidak berkendara dengan Jun Ho pulang, sebagian berkat suasana tidak nyaman dengan Jun Ho. Sementara Yang Wo pergi, Min Wo mendorong Jun Ho untuk menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol. Min Wo percaya bahwa mengunjungi Seng Hui dan mendengar mereka berbicara adalah alasan perpisahan itu.
Sementara Junho akhirnya pingsan di rumah, Minwo dan Su Yeon mengobrol di balkon. Su Yeon bingung dengan kebaikan Minwo yang baru ditemukan dan akhirnya Minwo mengetahui bahwa dia menyukainya. Sementara pasangan itu saling menatap seolah-olah itu adalah akhir dari episode. Yang Wo dan yang lainnya akhirnya melihat mereka dan memutuskan untuk kembali ke karaoke yang dikunjungi di sana, dengan gerami memutuskan bahwa hatinya yang hancur membutuhkan musik untuk menghidupkannya. Dengan stand tiket Wang Jisa ditutup dan jalan bebas sekarang diizinkan di jalan, geng berhenti di dekat kuil di Wang Jisa sekali lagi. Myung Seok berbicara kepada Ebet tentang masa depan tanah yang luas. Bahkan, dia memutuskan mereka harus melibatkan pemerintah daerah dan mengubahnya menjadi yayasan. Karena sulit untuk berkomunikasi dengan pemerintah, Myung Seok memutuskan bahwa karena mereka adalah firma hukum, mereka dapat membantunya. Hanbada memiliki tim khusus yang dapat meluruskan hal ini dan memberi mereka bantuan yang mereka butuhkan. Ebet memutuskan untuk memikirkannya tetapi untuk saat ini, ia bergabung dengan para beku lain untuk berbagi makanan. Lucunya, mie-nya terasa seperti mie haengbok yang biasa disajikan. Dan kemudian klik, tempat, di mana pegunungan dan perairannya bagus. Ternyata chef di sini sebenarnya sama dengan mie haengbok. Yang Wo memutuskan bahwa, sebagai pengacara, mereka dapat membantu dan berdiri dengan namanya dan mengklaim persaingan tidak sehat dan litani hukum dan aturan di sekitar itu. Semua orang berunjuk rasa di sekitar tujuan ini, dengan Myung Seok berdiri dengan bangga saat dia mendengar stafnya membantu pria ini keluar. Saat Myung Seok mencicipi mie dan senyuman, menyebutkan betapa enaknya rasanya, Yang Wo memperhatikan wajah Myung Seok yang tersenyum dan bahagia. Akhirnya tiba saatnya bagi semua orang untuk pulang, di mana perhatian kembali ke ikatan orang tua Yang Wo. Reporter Lee muncul untuk menemui Cheo Han dan memberitahunya bahwa Yang Wo adalah putri Sumi. Dia tahu ini benar, dan Han bahkan mengkonfirmasinya padanya. Dia berjanji untuk menceritakan semuanya dengan satu syarat, dia perlu menerbitkan artikel tepat sebelum sidang konfirmasi Sumi. Dia juga melarang berbicara dengan Yang Wo sampai setelah artikel itu dirilis juga. Senyum licik melintas di bibirnya.